تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Monggo ayat 10 rupiah. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Enggak. إذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Enggak. Kita ulangi lagi ya. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Ayat terakhir. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Monggo ibu-ibu rumiyin ayat 10 sampai ayat 11. Monggo. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Ayat 11. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Monggo bapak-bapak. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar tajri
Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Ini kita sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Maha suci Allah, zat yang jika Dia menghendaki, ya. Tabarak, maha suci alladzi, zat yang insya'a, apabila Dia menghendaki, Dia menginginkan, ja'ala laka khairan min dzalik, maka Dia akan menjadikan, ya, khairan, yang lebih baik, laka, bagi kalian, itu kalau dibalik, ya, ja'ala, Dia akan menjadikan laka, bagimu, khairan, yang lebih baik, min dzalika, dari semua, ya, semua yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Apa yang dijadikan oleh Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga, jamak dari jannah, jannatin, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya jannat, al anhar, sungai-sungai. Wa yaj'al laka qusura, dan Allah juga akan membangunkan, menjadikan bagimu qusura, istana. Di ayat ini para bapak sekalian, memang ada satu riwayat yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sikap daripada orang-orang kafir Quraisy, terutama, ya, karena memang saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah memang orang-orang kafir Quraisy. Mereka merajuk ataupun merayu, ya, merayu Rasulullah dengan berbagai cara, termasuk mereka merayu untuk memberikan segala sesuatu. Apapun yang kamu inginkan Muhammad, akan aku penuhi. Mau jabatan, mau kekayaan, kemudian mau wanita, akan mereka sediakan semua, asal kau harus berhenti dari dakwah Islam. Begitu juga ternyata Rasulullah juga mendapat tawaran dari malaikat Jibril atas perintah Allah. Apa? Sebagaimana yang ditawarkan dalam ayat ini tadi yang kita baca barusan. Jadi, Maha suci Allah, zat yang jika Allah itu menghendaki Muhammad, maka Allah akan memberikan hal yang lebih baik dari apa yang mereka tawarkan, yakni hal yang ada di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kamu menginginkan yang lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan, aku, kata Jibril atas perintah Allah, maka akan diberikan sesuatu yang lebih baik. Ini sebagaimana yang dikatakan di dalam salah satu hadis, ya, dari Khaisumah, bahwasanya Rasulullah itu pernah ditawari, ya, tentunya oleh malaikat Jibril ini. In syi'ta an nu'tika khazainal ardi wa mafatihaha ma lam nu'tihi nabiyyan qablak. Ya, Jibril mengatakan, Muhammad, kalau kamu itu mau, maka aku akan berikan kepadamu khazainal ard, pintu-pintu perbendaharaan dunia, perbendaharaan bumi, wa mafatihaha, dan segala kuncinya, malam nu'tihi nabiyyan qablak,
Yaitu sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada nabi sebelum kamu. Kalau dulu yang namanya Nabi Sulaiman, kita bisa membayangkan sendiri nikmat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Semua ada, istri ada, anak ada, kekayaan ya, bahkan lebih dari itu. Nabi Sulaiman bisa bagaimana mengarahkan arah angin, bisa menundukkan para jin, bisa berbicara dengan makhluk lain termasuk semut. Kata Jibril, akan diberikan kenikmatan sesuatu yang memang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum kamu. Wala nu'ti ahadan min ba'dik, dan tidak akan pernah diberikan sesuatu itu kepada seorang pun setelah kamu. Ini kan tawaran yang wala yanqus dzalika mimma laka indallah. Dan pemberian Allah itu sama sekali tidak mengurangi apa yang sudah pernah dijanjikan Allah nanti di sisi Allah. Ini kalau kita ditawari seperti itu kok, nggih, siap dan kan gitu kan. Ya. Tapi Rasulullah enggak. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Dikatakan, faqala ijma'uha, lalu Rasulullah bersabda, ijma'uha li fil akhirah, kata Rasulullah. Udah, semua yang kau tawarkan itu wahai Jibril, kumpulkan saja nanti, berikan saya di akhirat saja. Jadi bapak-bapak sekalian, ayat ini memberikan satu pembelajaran kepada kita, intibar kepada kita, bahwasanya menyampaikan sesuatu yang benar atau menyampaikan kebenaran itu memang banyak ragam daripada godaannya, ya. Jadi banyak ragam godaan. Ya. Ini kalau melihat kondisi sekarang ini ya memang banyak sekali lah tawaran-tawaran, kemudian godaan-godaan yang ditawarkan bagi orang-orang, termasuk kita-kita yang berusaha untuk bagaimana memegang kebenaran ini. Tapi Rasulullah memberikan satu pelajaran kepada kita, hendak berikan saja nanti semua yang kau tawarkan itu di akhirat saja nanti, berikan pada saya di akhirat, bukan di dunia ini. Karena apa? Resikonya ketika orang sudah menerima tawaran, resikonya itu lemah imannya Pak jadinya. Ya. Jadi orang itu kalau sudah merasa mendapatkan labet, kalau bahasa Jawanya, wis pernah dilabeti, itu kepada orang yang pernah memberikan labet itu kita kelu lidah kita, siapapun itu, ya. Ketika sudah diberi satu jasa yang memang, apalagi jasa yang fenomenal umpamanya gitu, itu sangat kelu. Maka Allah mengatakan itu di dalam satu ayat, waddu law tudhinu fayudhinun. Allah mengatakan ini, mereka itu inginnya kalau kamu itu bisa dilemahkan dengan apa? Ya tadi dengan tawaran-tawaran dunia. Fayudhinun, maka mereka akan selalu melemahkan kalian, akan berusaha untuk bagaimana supaya kalian itu tidak sangar lagi, tidak tegar lagi untuk memegang kebenaran ini. Ini contoh dari Rasulullah. Jadi Allah sudah memberikan satu tawaran yang seperti itu. Nek memang kowe kok rodok ragu Muhammad dengan tawaran-tawaran itu, aku akan beri. Ini dalam rangka apa? Allah meneguhkan lagi keyakinan Nabi Muhammad bahwa apa yang di sisi Allah dan yang diberikan oleh Allah itu lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh mereka. Ini yang harus dipegang oleh para pembawa kebenaran. Kalau enggak, ini sudah tidak ada Pak.
lemah kita jadinya. Memang berat untuk bersikukuh dengan memegang kebenaran di tengah-tengah godaan zaman ini. Memang berat. Ini ayat yang ke-10 yang perlu kami tegaskan lagi, ya. Walaupun kemarin sudah kita sama-sama kita kaji, ya. Ayat berikutnya kata Allah, bal kadzabu bis-sa'ah. Jadi ingat, ya, kunci daripada orang yang beriman itu adalah percaya atau tidak kepada as-sa'ah. Sehingga Bapak Ibu, dalam banyak hadis Allah menegaskan antara iman kepada Allah dan hari akhir itu banyak sekali digandengkan gitu ya. Banyak hadis yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan seperti itu. Antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu banyak sekali sabda Rasulullah yang selalu menggandengkan. Artinya apa? Iman kepada hari akhir itu kunci ya. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, kuncinya apa? Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada yang lain itu nanti akan ikut. Maka Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terus banyak sekali hadis-hadis yang senada dengan itu. Itu menunjukkan bahwa iman kepada hari akhir itu sebuah kunci dari keimanan kita. Karena apa? Dengan keimanan kita yang benar kepada hari akhir, tentu iman kepada Allah itu akan benar juga. Iman kepada Allah yakin, kemudian iman kepada hari akhir ini semakin memantapkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Ya, hidup di dunia ini standar ukurnya adalah nanti keselamatan kita di hari akhir. Sebagaimana yang kita doakan setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bedanya kita dengan orang-orang yang enggak beriman, Pak. Itu bedanya jelas di sana. Apa? Rabb atina fid dunya hasanah, ada lanjutannya kita. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu beda kita, yang membedakan kita dengan orang yang enggak beriman beneran itu. Artinya kita tidak diharamkan untuk hidup nikmat di dunia ini, tidak diharamkan oleh Allah, boleh. Tapi yang menjadi kata kunci bagaimana tidak berhenti di dunia. Orang yang beriman itu punya prospek yang panjang, yang jauh, yaitu hasanah fil akhirah ditambah waqina ada benar. Tapi di saat itu dan mungkin sampai sekarang masih banyak orang-orang yang tidak mengimani akan hadirnya atau datangnya hari akhir itu. Nah, akibatnya apa? Ketika orang merasa tidak beriman, hari akhir tidak ada, orang mati itu ya sudah seperti lampu teplok itu. Ketika nanti minyaknya itu sudah habis, ya saatnya dia mati. Mereka mengibaratkan seperti itu. Urip iki suka iku lampu teplok. Saatnya nanti jatahe wis entek ya mati. Setelah mati ya sudah. Padahal kita orang yang beriman ndak. Kunci keberhasilan kita itu ya di situ. Hari hasanah fil akhirah dan waqina adzabannar itu. Makanya tidak boleh orang yang beriman itu melepaskan dunia dengan akhirat. Tidak boleh melepaskan antara dunia dengan agama yang sekarang semakin propagandakan oleh orang-orang yang ingin sengaja mempolarisasi antara agama dengan dunia. Dunia ya dunia, politik ya politik, jangan bawa-bawa agama. Sehingga banyak sekali larangan, khutbah dilarang berbicara tentang politik, padahal politik itu ada di agama. Kenapa kita dilarang?
Ini upaya-upaya propaganda-propaganda yang ingin memisahkan antara agama dengan dunia. Tidak boleh, dunia ini harus selalu diwarnai, didasari dengan agama. Ini hal-hal yang memang perlu kita waspadai. Karena kalau sudah seperti itu, apalagi berpolitik tanpa agama, udah politiknya ya politik serba halal kan gitu. Ya, politik serba boleh, politik yang permisif serba boleh. Padahal apa yang kita lakukan ini harus ada landasan agama, kontrol agama ini harus ada. Termasuk dalam dunia bisnis. Ya, ini juga harus dikendalikan dengan nilai-nilai agama sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam dunia bisnisnya. Bal kadzabu bis-sa'ah ay innama yaquluha ulai hakadha takdziban wa inatan la annahum yatlubuna dzalika tabassuran wastirsyaadan bal takdzibuhum biyaumil qiyamah yahmiluhum ala qauli ma yaqulu. Jadi karena sikapnya yang mendustakan hari kiamat itulah maka mereka mengucapkan atau mengatakan sebagaimana apa yang mereka katakan. Ya, yang tadi kita tambahkan, mereka memang orang-orang yang enggak beriman kepada hari kiamatnya seperti itu, dan dampak negatifnya, ya, akibat negatifnya orang yang enggak beriman betul kepada hari kiamat itu tadi, hidupnya akan dipisah antara dunia dengan setelahnya itu enggak, bahkan mungkin tidak percaya, ya. Tidak percaya sekali bahwa setelah kehidupan dunia yang terbatas ini nanti ada kehidupan yang abadi, itu tidak percaya sama sekali gitu. Wa'atadna ay arsadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Maka Allah mengatakan, maka kami akan sediakan, akan siapkan, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu sa'iro, ya, neraka yang menyala-nyala. Ai adzaban aliman haron la yutaqu fi nari jahannam, yaitu siksa di neraka jahanam yang sangat pedih, panas dan tak tertahankan. Nah, nanti bagaimana siksanya di jahanam itu, ya. Bahkan qala as-Sauri, sa'iro itu tidak hanya dikatakan api yang menyala-nyala, tapi qala as-Sauri an Salmah bin Kahil an Sa'id bin Jabir atau Jubair, bukan Jabir, Jubair. Kalau Jabir tulisannya jim alif, ya, kalau jim ba ya ini berarti Jubair. An Sa'id bin Jubair as-sa'ir wadin min qayhi jahannam. As-sa'ir itu tidak hanya neraka yang menyala-nyala, Pak, tapi as-sa'ir itu adalah satu lembah yang dipenuhi dengan nanah-nanah jahanam. Nanah, ngeri Pak ya. Jadi satu lembah tapi isinya bukan air jernih, mata air tidak, tapi di sana adalah isinya nanah. Ya. Wa qauluhu idza ra'athum, apabila jahanam itu melihat mereka, para calon-calon penghuni jahanam itu, mimmakanim ba'idin, ya, dari tempat yang jauh, yakni fi maqamil mahsyar. Jadi nanti ada yang menjelaskan, As-Sudi atau As-Sadi ini menjelaskan dalam sarahnya, dalam komentarnya, dikatakan makanim ba'id, seberapa sih jauhnya? Yakni mimmasirati mi'ati amin. Sejauh 100 tahun. Jadi jauh sekali ya. Jarak tempuh 100 tahun itu jaraknya. Mim ba'idin yang kata Allah tadi, mim makanim ba'idin, dari tempat yang jauh. Sejauh berapa itu? Oleh As-Sadi dia menafsirkan mimmasirati mi'ati amin, ya, dari sejauh jarak
perjalanan 100 tahun. Ya, lah monggo mau ditempuh dengan apa? Ya tetap jauh itu. Mau ditempuh dengan pesawat ya tetap jauh. Ya. Ini. Nah, dari tempat yang jauh itu neraka jahanam, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya. Dari tempat yang jauh itu jahanam itu sudah melihat calon-calon penghuni surga itu dengan apa? Dengan segala kemarahan, kegeramannya. Jadi neraka itu nanti ketika melihat calon-calon penghuni neraka, mereka sudah geram dari tempat yang sangat jauh. Geramannya, gelegarnya itu sudah terdengar itu. Nah, ayat yang berikutnya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid. Bagaimana keadaan orang-orang yang nanti telah dilemparkan ke dalam neraka? Idza ulqu fiha, ya, apabila mereka dilempar fiha di dalam jahanam, sami'u laha shahiqa wa hiya tafur, ya. Sami'u, mereka mendengar neraka jahanam itu syahiqa itu mengerikan, ya. Tadi sudah di awal dikatakan apa sih isinya neraka jahanam itu, tadi dikatakan salah satu riwayat, ya, Imam As-Suri mengatakan as-sa'ir adalah qayh min jahannam, ya. Jadi wadin min qayhi jahannam. Jadi apabila mereka telah dilempar atau akan dilempar ke neraka jahanam, sami'ula syahiqa, ya, mereka mendengar tentang tadi geraman dari neraka jahanam itu, syahiqa mengerikan. Wahya tafuru, neraka itu menggelegak, ya. Takadu tamayyazu minal ghaid, ya. Sampai-sampai neraka jahanam itu memisahkan satu dengan yang lain saking menggelegaknya tadi. Ayyakadu yanfasilu ba'dhu an ba'din min syiddati ghaidhiha ala man kafara billah. Jadi melihat orang-orang kafir itu begitu menggelegaknya neraka jahanam itu, sampai-sampai satu dengan yang lain memisahkan diri. Ini bapak-bapak sekalian tentang hari akhir, ya, tentang kedustaan orang-orang yang mendustakan tentang hari akhir, yang tidak beriman akan hari akhir, ya. Itu ternyata Allah mengatakan dalam ayat ini jelas, ya, wa a'tadna liman kadzdzaba bis saati sa'ira, dengan segala keadaan neraka jahanam itu yang tadi dikatakan. Ada satu riwayat dari Rasulullah, ini rawinya banyak. Warwa ibnu Abi Hatim haddatsana Idris bin Hatim ibnil Ahnaf al-Wasiti annahu sami'a Muhammad ibni al-Hasan al-Wasiti an Asbah bin Zaid an Khalid bin Kasir an Khalid bin Durek an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yaqul alayya ma lam aqul, kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan yang di mana aku tidak mengatakan, ya. Kemudian awid da'a ila ghairi walidayh, atau dia mendakwakan, ya, dirinya dengan bukan kedua orang tuanya, nyun sewu Pak. Jadi ini yang kemarin juga pernah saya singgung. Ketika kita menyebut istri itu jangan istri kemudian dinisbahkan dengan suami. Ini adalah salah satu dalilnya, tidak boleh. Ya.
nisbahnya tetap kepada orang tuanya, ayahnya. Jadi umpama istri kita namanya Sunarti, Sunarti binti ayahnya, jangan Sunarti siapa kan gitu, jangan Sunarti kita suaminya. Ini salah satu dalil awidda ila ghairi walidai, atau siapapun yang mendakwakan ya kepada selain kedua orang tuanya. Awin tama ila ghairi mawali falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau menisbahkan bukan kepada walinya ya, bukan pada walinya, maka persilahkan mereka menempatkan diri maq'adahu minan nar, yaitu tempat yang ada di neraka. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat juga dikatakan falyatabawwa, ini tadi yang kaitannya jahanam itu dikatakan oleh Allah mim ba'idin tadi. Berarti kan mim ba'idin itu ada jarak. Nah, di sini ini hadisnya. Falyatabawa baina aini jahannama maq'adan. Maka orang-orang tadi hendaklah menempatkan diri antara dua mata jahanam, tempat di antara dua jahanam itu. Dua mata jahanam. Qila, maka Rasulullah dikatakan, ya Rasulullah wa hal laha min ainain? Ya Rasulullah, apakah jahanam itu mempunyai dua mata? Maka Rasulullah menjawab, ama sami'tumullahu yaqul idza ra'aitahu mim makanin ba'id. Bukankah tadi ya, tadi sudah disebutkan ayat Allah, apabila neraka jahanam itu melihat calon-calon penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, dari tempat yang jauh. Berarti jahanam punya mata. Dua mata. Ini hadis Rasulullah ya. Jadi menegaskan bahwa ayat tadi yang Allah katakan di dalam ayat yang kedua, yang ke-11 tadi, wa antadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira ya, sami'u laha taghayya wa jafira. Ayat yang berapa tadi? Yang ke-10 ya. Ya. Bal kadzdzaba antadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'atsum mim makanin ba'idin. Ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12 Allah mengatakan dalam ayat tadi, apabila neraka jahanam itu melihat mereka dari tempat yang jauh ya, sami'u laha taghy. Jadi ada kata mim makanin ba'idin, itu dijelaskan dalam riwayat ini, ditegaskan bahwa memang jahanam kok bisa melihat ya. Idza ra'atum, Allah mengatakan dengan ra'atsum, di mana jahanam melihat mereka, itu berarti punya mata. Maka ini penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita belum begitu tergetar ya dengan apa yang dikisahkan baik oleh Allah maupun dalam riwayat tadi. Ini pernah sahabat Rasulullah, ini sebagaimana yang diriwayatkan ini, dari Isa bin Salim an Abi Wa'il qala ya, kharajna ma'a Abdillah yakni Ibnu Mas'udin, yakni Ibni Mas'udin ya. Ini Abu Wa'il pernah menceritakan, kami itu pernah berjalan bersama dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, dan juga ada Ar-Rabi' bin Husaim ya. Famarru ala hadatin ya. Jadi mereka termasuk tadi Abu Wa'il ya, Ibnu Mas'ud dan Ar-Rabi' bin Husaim itu melewati pandai besi ya. Melewati pandai besi. Faqama Abdullah yanduru ila hadidatin finnar. Maka Abdullah bin Mas'ud itu berhenti memperhatikan apa? Besi yang dibakar di dalam api itu. Wa nadhara Rabi' ibnu Husaim ilaiha. Begitu juga Rabi' bin Husaim pun juga memperhatikan besi yang dibakar di dalam api kempus itu ya. Akhirnya apa?
si Rabi ini jatuh terhuyung-huyung. Ketika menyaksikan itu jatuh terhuyung. Ini bukan berarti karena dia mabuk, bukan. Tapi perasaannya sama dengan Ibnu Mas'ud, membayangkan bagaimana nanti di dalam neraka itu. Sampai terhuyung-huyung jatuh. Kemudian famarra Abdullah ala atwani ala syati'il furat. Kemudian Abdullah melanjutkan perjalanannya, kemudian melewati yang namanya Atwan, itu satu tempat bejana, ya, bejana yang dibuat untuk sauna. Jadi bejana yang berisi air, kemudian dibakar, akhirnya mengeluarkan uap untuk sauna. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud beserta rombongannya tadi juga memperhatikan. Jadi ala syatil furat yang biasa diadakan di samping atau di pinggir daripada sungai Furat. Falamma ra'ahu Abdullah wan naru taltahibu fi jawfih. Ketika Abdullah memperhatikan, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, memperhatikan, melihat, menyaksikan api yang dipanaskan di dalam bejana tersebut, di mana apinya tahibu, menyala-nyala. Maka sebutan Abu Lahab itu ya Al-Lahab itu api yang menyala-nyala. Ya. Karena memang persis seperti perasaan yang dialami oleh Abu Lahab itu sendiri, saking bagaimana kepingin memberhentikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad itu, sampai kini isine panas terus, angger roh kelebate Muhammad itu panas. Begitu juga kita ya Pak ya. Kalau kita itu mungkin sedang tidak suka pada seseorang, jangankan roh kelebate, jenenge wae disebut alergi kita, panas. Ini sama tadi Abu Lahab juga seperti itu. Fatamayalul Rabi layaskut. Akhirnya Rabi itu terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh. Ya. Jadi terhuyung akhirnya jatuh. Kemudian tadi si Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ini tadi. Idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudaw wa yafira. Jadi membacakan tentang ayat bagaimana keadaan neraka jahanam itu. Fasaiqa, maka si Rabi tadi pingsan, ya, kemudian dibawa pulang ke keluarganya, sampai di rumah itu masih dalam kondisi pingsan. Cerita selanjutnya kita tidak diceritakan dalam sini apakah beliau itu langsung wafat atau pingsannya belum sembuh atau belum sadar, kan itu ya. Jadi artinya ini Bapak-bapak sekalian, ketika para sahabat itu ya mendengar dan memahami tentang bunyi ayat Allah yang menjelaskan bagaimana kedahsyatan dan kengerian daripada neraka jahanam, mereka itu langsung begitu merasakan, ya, merasakan tentang bagaimana pahitnya dan dahsyatnya neraka jahanam. Yang inilah yang membuat dia langsung bisa percaya, beriman. Kita singkat saja ya, masih penjelasan tentang ayat yang ke-12 ini. Wa qala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Mansur an Mujahid an Ubaid bin Amir fi qauli sami'u laha taghayyuda wa zafira. Jadi ini menjelaskan tentang sami'u laha taghayyuda wa zafira. Qala inna jahannama latazfaru zarfatan la yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhihi tarta'idu faraisuhu, ya. Neraka jahanam itu latazfaru, ya, akan menggelegak dengan satu gelakan saja. La yabqa malakun muqarrabun. Siapa?
malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah, wala nabiyyun mursalun, dan rasul atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada lain ketika memahami ayat ini, illa kharra liwajihi tarta'iddu faraisuh. Ya. Apa reaksi yang dilakukan oleh para nabi termasuk malaikat ini, kecuali dia harus sujud, tersungkur sujud, ya. Jadi kharra liwajhi itu menyungkurkan wajahnya, berarti sujud. Tarta'iddu faraisuh, di mana sendi-sendinya bergetar, ya, ketika mendengar atau memahami ayat-ayat yang tentang neraka jahanam ini. Hatta inna Ibrahim alaihissalam la yajussu ala rukbatayhi wa yaqulu rabbi la as'aluka al-yawm illa nafsi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun ketika mendengar ayat tentang neraka jahanam ini, reaksi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak ada lain adalah terduduk, ya, bersedekul, ya, ala rukbataihi, di atas dua lututnya, terduduk dan memohon kepada Allah, Rabbi la as'alukal yauma illa nafsi. Ya Allah, hari ini tidak ada yang aku minta kecuali keselamatan diriku. Jadi ini ada baiknya para bapak sekalian, ketika kita mendengar dan merasakan bagaimana kedahsyatan jahanam, doa ini doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi la as'alukal yauma illa nafsi, ya, Rabbi la as'aluka illa nafsi. Ya Tuhanku, ya Allah, tidak ada yang aku minta pada hari itu nanti kecuali keselamatan diriku. Ya. Ayat berikutnya bapak-bapak sekalian. Nah, ayat yang ke-13, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Nah, ini tadi yang sudah kita singgung sedikit, ya. Jadi orang-orang kafir itu nanti dilempar itu tidak terus kemudian di satu tempat yang luas, tidak. Ayat ini menegaskan apabila mereka dilimpar ke dalam jahanam, yaitu tempat makanan dayyiqan, tempat yang sempit, Pak, ya. Muqarranin itu ya yang dibatasi, ya. Bukan tempat yang luas, bisa loncat sana loncat sini, enggak, tapi tempat yang sempit. Da'au hunalika thubura, mereka memanggil dengan dengan panggilan yang justru dia nggetuni sehingga mengucapkan celaka aku, ya. Jadi ketika dilempar nanti ke neraka jahanam, dikatakan dalam ayat ini tidak di tempat yang leluasa, ya. Di dalam riwayat ini dikatakan wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin qala Qatadah an Abi Ayyub an Abdillah bin Amr qala mithlu zadji fi ramhi, yaitu semisal lubang anak tombak, ya, semisal lubang anak tombak, ai min dayqihi, karena saking sempitnya. Jadi di tempat yang sangat sempit, sampai diibaratkan dalam satu riwayat ini dari Qatadah ini seperti lubang anak tombak. Kira-kira lubang anak tombak itu berapa, ya? Ya. Jadi sangat sempit. Wa qala Abdullah bin Wahab akhbarani Nafi' bin Zaid an Yahya bin Abi Usaid
yarfa'ul hadisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abdullah bin Wahab, dari riwayat yang dia terima, dan hadis ini dimarfu'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis ini sampai kepada Nabi. Annahu su'ila an qaulillahi, Rasulullah itu pernah ditanya tentang firman Allah, wa idza ulqu minha makanan dhayyiqam muqarranin. Ya Rasulullah, apa sih maknanya ayat wa idza ulqu minha makanan dhayyiqam muqarranin? Maka Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi innahum la yustaqrohuna finnar kama yustaqrohul watidu fil haid. Rasulullah menegaskan, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, innahum la yustaqrohuna, orang-orang yang dilempar ke dalam neraka itu la yustaqrohuna, sungguh tidak suka atau terpaksa. Mereka terpaksa finnar, dilempar ke dalam neraka, kama yustaqrohul watidu fil haid, sebagaimana paku yang ditanamkan, ditancapkan ke dalam dinding. Ini Rasulullah memberikan penjelasan bagaimana keadaan kesempitannya, ya, neraka jahanam yang ditempati orang-orang kafir tadi. Ya, itu diibaratkan tadi seperti paku yang ditancapkan ke dalam, berapa kira-kira Pak? Nah, keterpaksaannya orang kafir seperti itu. Dia tidak bisa bergerak dalam kondisi yang panas, terbakar, ya, gelegak daripada jahanam tadi. Maka apa yang dia lakukan? Da'au hunalika subura. Ya. Mereka berdoa, meminta, ya, kemudian merengek-rengek, kan gitu bisa, ya, karena memang kondisi orang kafir di sana, ya, suburo, dengan kebinasaan. Jadi suburo itu binasa artinya. Lebih baik daripada dikekang di dalam tempat yang sempit, yang panas seperti ini, lebih baik saya mati. Maunya gitu, Pak. Ya. Maunya seperti itu. Lebih baik mati tidak merasakan, kan? Tapi tidak ada di neraka nanti mati dalam kondisi apapun, tidak ada kematian. Ya. Dalam satu ayat itu dikatakan, yang sering saya bacakan itu, wa idza nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Orang kafir yang dibakar dia di dalam neraka itu, apabila kulitnya sudah mengelupas, ya, bukan kemudian mati anteng, ndak, baddalnahum juludan ghairah, maka aku ganti kulit baru lagi, kemudian dibakar lagi, begitu terus dan tidak ada habis-habisnya. Ini para bapak sekalian kondisi neraka yang di ayat ini begitu dijelaskan secara agak detail dan ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini cukup detail juga dengan riwayat-riwayat hadis yang ada. Nah, ini ayat yang terakhir dalam surah yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu surah Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 13. Begitu kondisi daripada neraka. Lah nanti insya Allah akan kita lanjut pada ayat berikutnya. Setelah dijelaskan detail seperti itu, mat ape endi awakmu talebono neraka sing kaya ngono mau utawa swarga. Nah, ini nanti di ayat berikutnya. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 ya, yang ke-15, 14 sudah. Ayat yang ke-14 ini belum, Pak. La tad'ul yauma suburan wahida wad'u suburan katsira. Wes, sing penghuni neraka, kamu enggak usah merengek-rengek hanya sekali, terus berengek-rengek terus, minta terus agar dibinasakan. Enggak pernah binasa. Ya, maka dikatakan dalam ayat tadi, la tad'ul yauma, pada hari ini jangan hanya meminta
Suburan wahida, kebinasaan sekali saja. Mintalah kebinasaan yang lebih banyak lagi. Enggak pernah Allah kabulkan. Ini ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15 nanti Nabi diyakinkan bahwa ketika setelah dijelaskan bagaimana keadaan di neraka jahanam seperti itu, Rasulullah dan kita nanti juga disadarkan bagaimana kalau di surga. Nah, nanti akan disambung pada ayat 15 dan 16 ya. Betapa nikmatnya surga itu, yang memang sekarang kita tidak bisa merasakan kenikmatan, belum bisa merasakan kenikmatan itu, tapi ini janji Allah ya. Termasuk neraka tadi yang begitu dahsyat, begitu ngeri ya, itu kita belum bisa merasakan langsung. Tapi dengan yakin, dengan bekal keimanan, kita yakin bahwa apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, dalam hadisnya, ini sebuah kebenaran. Maka sangat naif sekali apabila saat seperti ini, ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, penjelasan seperti ini, kita masih enggak percaya akan datangnya kiamat, tidak percaya akan haknya neraka, tidak percaya akan haknya surga dan lain sebagainya. Ini begitu yang bisa kami sampaikan, dan mari kita akhiri kajian tafsir. Sudah dapat 3 ayat di pagi hari ini, mudah-mudahan kita sambung pada bulan yang akan datang, ayat yang ke-15, 16 dan seterusnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.